Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang company profile dan annual report. Adapun dari kelompok 4 ada Milpa Agista, ada Ajis Abdurrahman Hanafi, saya sendiri, dan ada Anjas Maulana Yusuf. Kali ini kita akan membahas beberapa subbab materi. Yang pertama, fungsi company profile, 2, isi company profile, 3, media company profile, 4, annual report, dan 5, isi annual report. Langsung saja ke materi yang pertama. Company profile akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Company profile. Apa itu company profile? Company profile adalah sebuah bentuk perkenalan profesional dari sebuah bisnis dengan tujuan utama untuk menginformasikan kepada orang-orang mengenai keadaan bisnis tersebut serta produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, company profile juga bisa dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan konsumen yang tidak meragukan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, company profile menjadi suatu alat bagi perusahaan untuk bisa dikenal secara lebih dalam oleh masyarakat luas. Banyak orang yang akan mencari profil suatu perusahaan melalui beberapa website atau blog yang bisa diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, Anda sebagai pebisnis atau calon pebisnis dari suatu perusahaan perlu membuat company profile yang bagus dan baik tentunya. Nah, company profile haruslah dibuat dengan baik agar semakin tampak berkualitas sehingga setiap konsumen atau nasabah tidak akan meragukan perusahaan dan bisnis Anda. Kalau misalnya contohnya teman-teman mau buka usaha cilok nih di Zimbabwe, gimana caranya biar masyarakat Zimbabwe ini tahu sama produk kalian? Ya kalian bikin yang namanya company profile. Lalu apa fungsi company profile? Nah, fungsi company profile pertama adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai perusahaan. Nah, ini company profile merupakan tempat di mana perusahaan berbagi cerita tentang apa dan siapa mereka, sejarah berdirinya perusahaan tersebut, visi dan misi yang mereka usung, dan serta tentu saja produk atau jasa mereka yang mereka tawarkan untuk masyarakat. Yang kedua adalah sebagai media branding dan publikasi, dan tentunya bagi suatu perusahaan branding itu sangat penting. Nah, company profile merupakan sumber media informasi bagi calon konsumen. Informasi yang ada di dalamnya mampu menonjolkan perihal produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Isi dari company profile hendaknya dibuat berdasarkan sudut pandang para pembaca dan disesuaikan dengan target pasar. Kalau misalnya teman-teman di sini ingin membuka usaha dengan target pasarnya adalah milenial, maka isi dari company profile ini haruslah selaras dengan apa yang diinginkan oleh para kaum milenial. Selanjutnya, company profile sebagai alat pemasaran. Sebuah company profile yang ditulis dengan baik mampu menarik perhatian target konsumen sehingga mereka mau mengenal lebih jauh perusahaan serta produk atau jasa yang ditawarkan, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan bisnis itu sendiri alias untuk promosi. Fungsi company profile sebagai alat pemasaran juga diperkuat dengan kemampuannya untuk meningkatkan nilai positif dari perusahaan tersebut bila dibandingkan dengan kompetitornya dengan cara memasukkan kelebihan, kapasitas, dan kualitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah,
Selanjutnya, lalu apa saja sih isi dan susunan company profile itu sendiri? Nah, dalam hal ini saya membagi dalam 4 kategori berbeda dari susunan company profile agar memudahkan untuk menyusun company profile nantinya. Yang pertama dari pembukaan atau awalan. Nah, melihat pentingnya sebuah company profile, maka tidak heran bila proses pembuatannya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Salah satu aspek yang perlu diketahui dalam cara membuat profile company atau company profile adalah isi dan susunan company profile itu sendiri yang ini. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan sebelum membuat company profile. Sebuah company profile hendaknya menampilkan berbagai informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, yang pertama adalah dari pembukaan. Pembukaan isinya apa aja? Pertama, cover depan. Cover depan ini hukumnya wajib. Harus ada yang namanya cover depan. Atau kalau misalnya zaman sekarang itu disebutnya thumbnail. Nah, harus ada yang namanya cover depan agar menjadi ciri khas dari dan menjadi perbedaan dari company-company atau perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, apa isi dari cover depan ini? Cover depan ini berisi nama dan logo perusahaan. Dan kalau misalnya tanpa cover, para pembaca tidak akan mengetahui tentang identitas awal dari perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya saya hanya bisa menyarankan agar teman-teman nantinya kalau misalnya membuat company profile, saya sarankan untuk membuat desain cover company profile yang menarik untuk menggelitik rasa penasaran para pembaca. Apa namanya sebutannya? Clickbait. Nah, kalau misalnya zaman sekarang itu kan ada clickbait gitu, nggak apa-apa diterapin juga dalam strategi untuk membuat company profile. Lalu kata pengantar. Nah, kata pengantar ini hukumnya opsional, sunnah. Boleh dimasukkan, boleh tidak, tapi lebih baik dimasukkan saja karena lumayan penting juga. Dan bila kalian memilih untuk menggunakan kata pengantar, disarankan untuk membuat kata pengantar yang singkat dan tidak bertele-tele, dan justru akan terlihat sangat membosankan. Jangan sampai kalian nanti membuat kata pengantarnya ada 5 halaman tapi isinya cuma 1 halaman. Jangan seperti itu juga. Cukup masukkan beberapa kata-kata pengantar dengan singkat dan jelas saja. Selanjutnya ada yang namanya profil. Waduh, malah gak kelihatan. Profil dari perusahaan tersebut. Isi dari profil apa saja? Ada tentang kami atau sejarah perusahaan atau about us. Nah, ini wajib ya, harus ada pokoknya. Sejarah perusahaan itunya seperti apa? Sejarah didirikannya dan yang mendirikannya siapa saja itu wajib dimasukkan di dalam company profile ini. Nah, lalu bagian ini berisikan informasi dasar mengenai perusahaan mulai dari tahun berdiri, para pendirinya siapa saja, dan latar belakang pendirian perusahaannya apa, jenis usaha yang dijalankannya apa, dan berbagai informasi lainnya. Nah, informasi ini perlu ditampilkan dalam sebuah company profile untuk memperkaya informasi bagi para konsumen atau calon investor nantinya. Lalu ada visi dan misi perusahaan. Nah, yang ini wajib banget, karena di sini akan dicantumkan tujuan dari suatu perusahaan ke depannya, tujuan yang akan dicapai. Nah, visi ini
memberikan gambaran kepada para klien mengenai cita-cita besar yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, dan di sisi lain, misi ini memberikan informasi berupa upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk dapat meraih visi yang tadi. Nah, visi dan misi ini saling berkesinambungan seperti itu. Lalu ada anggota tim. Nah, ini opsional. Bagian anggota tim ini berisikan informasi mengenai siapa-siapa saja yang memegang peranan dalam perusahaan. Selain nama dan jabatan, jabarkan juga kualifikasi dan tanggung jawab dari masing-masing orang sehingga calon klien akan mengetahui dengan siapa mereka harus berurusan nantinya. Contoh di perusahaan Pertamina gitu, CEO-nya atau direkturnya Ajis gitu, atau di perusahaan Cilok CEO-nya Rika ya, atau apa gitu. Nanti dicantumkan juga di anggota tim. Tapi yang ini opsional, tapi saya sarankan sih harus. Selanjutnya isi. Nah, isi atau inti dari company profile di dalamnya memaparkan beberapa hal. Yang pertama, produk atau jasa perusahaan. Nah, yang ini wajib banget. Soalnya di sini nanti dicantumkan perusahaan ini bergerak dalam jasa apa atau memproduksi produk-produk apa saja. Nah, dan kebanyakan klien atau calon konsumen akan berfokus pada bagian ini. Produk atau jasa seperti apa yang ditawarkan perusahaan. Apakah perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan atau sumber daya manusia atau energi atau apa. Nah, nanti kalau misalnya memungkinkan, berikan rincian mengenai produk atau jasa tersebut lengkap dengan foto atau gambar. Bila produk atau jasa yang ditawarkan tergolong banyak, cukup berikan gambaran umum mengenai produk atau jasa tersebut. Contoh kayak perusahaan kami bergerak dalam bisnis transportasi, atau perusahaan kami bergerak dalam bisnis menjual cilok atau menjual barang-barang second atau apa. Nanti bisa dicantumkan di sini di produk jasa perusahaan, produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya, kelebihan atau ini ketebelan, kita ganti aja. Selanjutnya, kelebihan atau mengapa memilih kami. Berikan alasannya kenapa customer ini memilih untuk membeli produk atau menggunakan jasa perusahaan kalian. Tonjolkan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan. Apa hal-hal yang membuat calon klien dan konsumen tertarik untuk menggunakan produk atau jasa perusahaan kalian? Apakah karena adanya jaminan kualitas produk? Atau apakah karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang pertama kali memproduksi produk seperti itu? Ataukah karena perusahaan tersebut menggunakan teknologi ramah lingkungan? Atau, nah kalau misalnya kita lihat iklan di TV, ada iklan Shopee ya, ayo beli di Shopee karena di Shopee semua ada dan semuanya gratis. Oke, nah contohnya kayak gitu. Jadi tonjolkan salah satu keunggulan dari perusahaan kalian. Ya. Selanjutnya, pengalaman perusahaan atau daftar klien. Nah, yang ini opsional namun penting. Banyak dilupakan oleh perusahaan-perusahaan dalam memasukkan pengalaman perusahaan atau daftar klien. Padahal ini sebenarnya penting karena akan menumbuhkan trust dari calon customer atau dari calon klien dari perusahaan ini. Lalu pengalaman seperti apa?
nanti kita dijelasin di dalamnya, dijelaskan ya pengalaman seperti apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, apakah perusahaan tersebut pernah bekerja sama dengan klien-klien besar, atau misalkan jika iya, tampilkan nama-nama klien tersebut untuk membangun reputasi dan kepercayaan dari calon klien lainnya. Atau misalnya nih, perusahaan kami telah bekerja sama dengan Lord Luhut Panjaitan gitu, atau misalkan perusahaan kami telah bekerja sama dengan BUMN. Nah, itu kan bisa menumbuhkan trust dari trust dari calon klien nantinya. Lalu ada galeri foto. Nah, kalau yang ini penting gak penting sebenarnya, tapi usahakan masuknya aja. Nanti kalian kalau misalnya punya perusahaan sendiri, tambahkan foto-foto yang menggambarkan perusahaan, mulai dari foto perusahaan, foto kegiatan produksi, foto kegiatan karyawan, atau hingga foto CSR, kecuali foto selfie CEO itu jangan, ini nggak bisa. Foto-foto kayak kegiatan sehari-hari seperti apa, nah nanti dimasukkan di galeri foto biar tidak terkesan perusahaan kalian itu perusahaan goib gitu ya, biar kesannya perusahaan kalian itu perusahaan yang nyata. Nanti di sini ditampilkan foto-fotonya. Lalu selanjutnya ada yang namanya penutupan atau akhiran dari company profile. Pertama ada testimoni. Nah, yang di sini testimoni ini opsional, tapi disarankan harus ada, karena di sini juga nantinya di testimoni ini bisa menumbuhkan kepercayaan dari calon klien. Nah, nantinya testimoni yang disajikan dengan tepat akan menjadi salah satu daya tarik bagi calon klien dan konsumen. Namun perlu diingat untuk hanya menampilkan testimoni dari orang-orang yang memiliki pengaruh penting dalam perusahaan mereka, orang-orang yang populer, serta orang-orang yang memiliki karakteristik yang serupa dengan target pasar. Ya kalian bisa lah endorse artis, nanti suruh artis itu bikin testimoni tentang produk perusahaan kalian, bisa ya. Selanjutnya ada cover belakang dan kontak informasi. Nah, yang ini wajib banget, sama aja kayak cover depan. Kalau misalnya ada cover depan, berarti harus ada juga cover belakang. Nah, pada bagian cover belakang ini nantinya cantumkan kontak informasi perusahaan, mulai dari alamat, nomor telepon, email, serta berbagai akun media sosial perusahaan yang dapat dihubungi oleh calon klien dan konsumen. Nanti siapin juga kalau misalnya ini ada yang namanya admin media sosial dari perusahaan itu. Nah, atau biasanya call center lah, nanti disertakan di sini. Yang terakhir adalah informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini diberikan untuk melengkapi informasi yang telah diberikan sebelumnya, misalnya seperti ISO atau legalitas perusahaan, struktur perusahaan, dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya perusahaan kalian bergerak dalam bidang makanan, di sini bisa kalian cantumkan yang namanya logo halal atau ya. Nah, nanti bisa dicantumkan di informasi tambahan. Oke, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk materi yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua akan dipresentasikan oleh Anjas Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, di sini saya akan memaparkan materi tentang media company profile. Terdapat 4 jenis media company profile yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah media cetak. Media cetak merupakan jenis yang paling umum dipakai dan merupakan media yang paling mudah dan praktis untuk digunakan sebagai alat presentasi kepada klien kapanpun dan dimanapun. Media company profile jenis ini mengutamakan tulisan, gambar, serta desain yang menarik. Biasanya, media cetak ini hanya diberikan kepada publik tertentu seperti pemegang saham, kreditor, badan pemerintahan, dan publik lainnya yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Adapun menurut Rahmat Kriyantono menyatakan, media cetak memiliki keunggulan dibandingkan media website dan audio visual. Media cetak terdokumentasi dan terekam. Publik bisa secara mudah membawa dan menyimpannya di rumah. Media audio visual maupun internet harus menggunakan alat khusus seperti disk atau video untuk mendokumentasikan dan membutuhkan CD player atau komputer untuk melihatnya. Media cetak dapat dilihat atau dinikmati berulang kali dan dapat dibaca berkali-kali sehingga memudahkan daya ingat. Dan selanjutnya yaitu media audio visual. Media company profile yang berbentuk audio visual ini merupakan bentuk media yang bersifat multimedia karena merupakan kombinasi gambar, bergerak, foto, teks, grafik, hingga suara latar yang disajikan secara menarik. Pada umumnya, pembuatan media audio visual ini berdurasi singkat, oleh karena itu harus dipikirkan matang-matang konsep serta konten apa yang akan dimasukkan jika suatu perusahaan ingin membuat company profile berbentuk audio visual ini. Biasanya audio visual company profile ini hanya disajikan pada saat-saat tertentu saja, seperti pada saat visitasi perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu website. Salah satu kelebihan company profile berbentuk website ini adalah dari segi jangkauan, karena nantinya website perusahaan akan dapat dilihat oleh semua orang seperti calon pelanggan, akademisi, periset, dan sebagainya di seluruh dunia selama 24 jam agar mereka dapat memperoleh informasi tentang profil perusahaan. Yang selanjutnya yaitu media company profile yang berbentuk interaktif. Media company profile jenis ini menitik beratkan pada interaktivitas sehingga penikmat company profile lebih terlibat untuk membeli informasi mana yang mereka butuhkan dan berapa lama mereka menikmatinya melalui menu-menu yang disediakan. Jenis media company profile ini dapat diaplikasikan di berbagai macam media seperti multitouch hingga dapat diaplikasikan di handphone maupun tablet. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai annual report. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentu ada beberapa jenis report atau laporan yang harus kita buat. Salah satunya yaitu annual report. Jenis laporan ini merupakan laporan yang harus disiapkan dalam rangka melancarkan jalannya sebuah bisnis atau organisasi yang kita jalani. Nah, apakah kita pernah mendengar annual report dan apa fungsi dari annual report tersebut? Kalau belum, mari kita simak bersama-sama. Annual report atau disebut juga dengan laporan tahunan adalah sebuah laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk publik yang mana di dalamnya terdapat investor, regulator, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Atau dalam kata lain, annual report bisa disebut juga dengan ringkasan keuangan dari aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Di dalam annual report juga tercantum analisis manajemen tentang kondisi keuangan saat ini dan rencana masa depan para perusahaan. Biasanya, annual report disiapkan pada akhir tahun fiskal untuk pengguna eksternal, agar pengguna eksternal mendapatkan informasi keuangan tentang aktivitas internal perusahaan dan rencana manajemen apa yang akan dilakukan ke depannya. Pengguna eksternal adalah orang yang di luar perusahaan yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu fungsi annual report. Yang pertama yaitu untuk informasi pencapaian perusahaan dalam waktu 1 tahun. Yang selanjutnya untuk meningkatkan daya tarik perusahaan di mata konsumen, untuk dokumen lengkap yang menyajikan neraca laba rugi di perusahaan, dan yang terakhir untuk media pemasaran yang kreatif melalui integritas tulisan dan desain. Adapun fungsi lain dari annual report, meskipun annual report ditujukan untuk pengguna eksternal, laporan ini juga biasa digunakan
sebagai alat pemasaran untuk menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan memiliki citra yang baik. Manajemen dapat memamerkan produk dan inovasi baru serta mendiskusikan prospek baru yang mereka harapkan di masa depan. Adapun tujuan dari annual report bagi masyarakat, yang pertama yaitu memberikan informasi terkait pencapaian perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai sarana pemasaran dalam bentuk tertulis. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan daya tarik perusahaan di mata konsumen. Dan yang terakhir yaitu untuk informasi penting bagi investor yang akan berinvestasi pada perusahaan tersebut untuk dapat mengetahui keadaan perusahaan. Adapun tujuan utama dari annual report yaitu sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.